Hai semuanya, jumpa lagi di Raja Crypto. Di video kali ini kita akan membahas tentang game CLM lagi, khususnya tentang Pet Dispatch, New Relic Patch, kemudian ada Quest Helper Improvement, dan juga produk-produk ataupun event baru. Nah, Pet Dispatch ini bisa kalian lakukan di sini ya. Nah, jadi kita di sini mengirim 3 pet kita untuk mengeksplorasi map-map yang ada di sini ya. Untuk awalan kalian bisa mengikuti ketika kalian level 18 dan ini mapnya ada 8 ya. Tapi perlu kalian ketahui, ini tiap mapnya membutuhkan level dispatch yang berbeda. Untuk level 1 awalan kita bisa di sini ya, Trevia Valley. Nah, dan untuk map misalnya Upper Glacis River ini membutuhkan dispatch level 2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana meningkatkan level dispatch? Nah, dari yang aku baca ya, kita harus menyelesaikan eksplorasi kita di map yang pertama ini dulu ya, yaitu Trevia Valley. Dari sini kita ada kemungkinan untuk mendapatkan pet exploration level XP. Nah, aku udah melakukan beberapa kali eksplorasi di map Trevia Valley ini, tapi memang untuk sekarang aku belum mendapatkan XP sama sekali ya. Jadi mungkin ada persentasinya ya, nggak selalu dapat karena ini masih nol nih, walaupun aku udah melakukan pet dispatch beberapa kali beberapa hari ini. Nah, jadi di sini per hari kita bisa melakukan 10 kali eksplorasi ya, dan sekali explore itu membutuhkan 2 jam. Nah, kalau mau mempercepat eksplorasi ini ya, supaya tidak perlu menunggu 2 jam, kalian butuh membeli sebuah item yang namanya Potion of Time. Nah, kalian bisa membeli item ini di General Product, Convenience, dan nah ini dia Potion of Time. Kalian bisa beli item ini 55 item per hari ya. Untuk satuannya itu seharga 50 ruby. Nah, Pet Dispatch ini memiliki beragam rewards ya. Ada 7 tier untuk rewardnya. Tentunya semakin tinggi tiernya semakin bagus rewardnya ya. Dan semakin tinggi juga level mapnya, semakin banyak reward yang didapatkan. Dan ya di sini kalian bisa lihat search deactivated, ini adalah exploration auto. Ini bisa kalian aktifkan supaya kalian nggak perlu melakukan manual dispatch ya. Jadi ini awalnya kita harus dispatch petnya secara manual, tapi kalau kalian membeli item ini sebulan ya, 28 hari. Kalau kalian mengaktifasi ini, kalian tidak perlu mengklik lagi secara manual karena nanti pet kita akan didispatch secara otomatis. Nah, kemudian ini ada 2 relic pet yang baru ya. Nah, untuk pet ini ya, yang pertama dia fokus ke critical accuracy, ignore physical defense, PvP damage increase. Nah, ngelihat ini ada ignore physical defense, maka aku ngelihat kalau pet ini cocok ke karakter ya yang menggunakan physical attack, karena kalau dia menggunakan magical ini tidak akan ada gunanya ignore physical defense ini ya. Nah, kemudian ini, nah dia dari pet yang sama tapi varian yang berbeda. Ini fokus ke critical accuracy, critical damage, PvP damage increase. Nah, ini bisa dipakai karakter yang mana aja ya, karena tidak ada physical ataupun magical di sini. Kemudian yang ketiga ini max mana, critical accuracy, critical damage. Ini lebih fokus ke mage kalau lihat ya, karena ada max mana. Tapi nggak cuma mage sih, yang lain yang fokus menggunakan banyak skill juga pasti butuh ini, karena mananya semakin banyak skill yang bisa digunakan secara berurutan ya, berurutan. Ini ada critical accuracy meningkatkan critical, ini meningkatkan critical damage. Nah, untuk ini yang terakhir max mana, critical damage, critical accuracy sama aja sebenarnya ya, tapi di sini dia lebih fokus ke critical damage-nya. Ini tinggi critical damage-nya ya, hampir 17%, sementara di sini 6,5%. Ini fokus untuk meningkatkan critical accuracy 521, yang ini yang di bawah dia fokus meningkatkan critical damage. Jadi kalau kalian butuhnya critical ya, supaya sering critical, ini cocok. Tapi kalau kalian sudah punya critical yang tinggi tapi membutuhkan critical damage, ini yang lebih cocok ya. Nah, kemudian ini ada improvement, yaitu Quest Helper Improvement. Ini lebih ke combat experience ya. Ketika mengerjakan quest, ketika menyerang target yang pertama melalui Quest Helper, karakter kita akan menyerang melalui range atau jarak yang pantas ya. Yang pantas maksudnya mungkin tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh, supaya jaraknya itu optimal ketika ngehit, mengeluarkan skill dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada new products ya, new products dan juga event.
Untuk produknya ya kalian bisa lihat di sini ada Lucky Ruby Box, ada Arcane Stone, Radiant Pet, Radiant Costume, Hyper Mythic Costume, Skill dan lain sebagainya. Ya yang ini ya Lucky Ruby Box A, B, ini dispatch tiket supaya otomatis yang tadi kita bahas, Potion of Time supaya tidak perlu menunggu 2 jam, Arcane Stone, Radiant Pet, ini yang mau gacha-gacha, dan juga Heart of a Large Pet. Nah ini menarik juga nih, Hyper Mythic Costume ya. Jadi buat yang butuh kostum mythic bisa beli ini nih, Hyper Mythic Costume. Supreme Skill juga ya, buat yang mau second skill option bisa beli yang ini, Supreme Skill. Baby Food buat yang mau ngupgrade atau leveling petnya ya, di sini ada sangat banyak item-item baru yang bisa kalian beli. Di sini kalian bisa cek ya, ini misi yang berakhir tanggal 5 bulan depan. Jadi masih ada sekitar semingguan ya untuk menyelesaikan misi-misi ini. Ini misi daily di reset tiap hari, jadi wajib kalian kerjain. Untuk pet dispatch juga ada ya. Sama ini juga selesai tanggal 5 bulan depan. Ini kita dikasih ini ya, Heart of Pet, terus Pet Food, Gacha, Heart of Small Pet, Pet Food. Ya ini lumayan ya, 250 Pet Dispatch. Ini Food Fighter Challenge ya, untuk mendapatkan pet food juga. Ini untuk pet, jadi sangat banyak event khusus untuk pet ya di season ini. Ini login aja dapat pet tiket gacha, Heart of Small Pet ya kan, pet food dan segala macam. Ya, jadi itu dia konten untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.